Baik, selamat pagi kawan-kawan. Salam pelintir Indonesia, salam petani sawit Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara memilih bibit terbaik untuk perkebunan Anda. Jadi bagi kawan-kawan yang mau berusaha, mau terjun di dunia perkebunan kelapa sawit, ada beberapa hal yang harus kawan-kawan pahami. Yang pertama adalah kondisi geografis lahannya kawan-kawan. Jadi untuk lahan sendiri terbagi dua bagian kawan-kawan ya. Jadi lahan terbagi dua, yaitu lahan gambut dan lahan mineral. Untuk kondisi lahan gambut sendiri, varietas yang cocok adalah PPKS 540, PPKS Simalungun, dan Sriwijaya 5. Sedangkan untuk lahan mineral yang cocok adalah varietas Yangambi, varietas Topaz, dan Dumpi kawan-kawan. Setelah kawan-kawan sudah memahami karakteristik atau geografisnya lahan kawan-kawan, hal yang kedua kawan-kawan yang harus kawan-kawan pahami adalah cara memilih bibit unggul kawan-kawan. Untuk cara atau tipsnya yang harus kawan-kawan pahami adalah harus memiliki sertifikat yang jelas, labelnya yang jelas, kejelasan sumbernya, serta memiliki label dari Dinas Pertanian setempat. Nah, di sini mengapa saya tekankan mengenai bibit unggul kawan-kawannya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya memilih bibit abal-abal kawan-kawan. Jadi awal mula saya terjun di dunia perkebunan kelapa sawit, saya buta dan saya tidak paham mengenai bibit unggul seperti apa, bibit abal-abal seperti apa, dan bibit kentosan cabutan pun seperti apa kawan-kawan. Yang saya pahami adalah ketika ada sawit saya tanam, dan ketika tumbuh, berkembang, panen, dan buahnya seperti di belakang saya kawan-kawan. Dan ternyata hasilnya tidak semudah yang dipikirkan kawan-kawan. Jadi ketika awal mula saya terjun di dunia perkebunan kelapa sawit, saya mencoba mencari bibit abal-abal di online kawan-kawan, yaitu Shopee dan Lazada. Saya pesan di situ, saya memilih bibit kantongan yang jumlahnya 250. Saya pesan dengan harga 400.000 per kantong kawan-kawan di waktu itu. Jadi setelah saya pesan, saya semai, ternyata pertumbuhannya pun tidak seragam, banyak yang afkil, banyak yang mati, dan sebagainya kawan-kawan. Setelah saya pahami, saya pelajari sedikit, ternyata saya mendapatkan masukan dari kawan-kawan bahwa untuk bibit original, bibit unggul itu tidak dijual di online shop, dan hanya diperjualbelikan oleh PT-PT pembibitan yang resmi kawan-kawan. Jadi untuk selanjutnya saya melakukan pemesanan ulang, dan ada yang menawarkan kawan-kawan. Saya tertipu 2 kali kawan-kawan hari itu ya. Jadi saya melakukan pemesanan dengan jalur belakang. Saya diikat, di iming-iming dengan kata-kata manis, dengan diiming-iming dengan bibit unggul, serta dengan jangka panjang sawit yang menghasilkan buah yang begitu tinggi, dan sebagainya kawan-kawan. Setelah saya membelinya, hari itu saya tertipu terlalu besar kawan-kawan, karena harga yang ditawarkan hari itu 1,5 juta per kantong, dengan jumlah kantongnya sama kawan-kawan, satu kantongnya 250. Dan kemudian hari itu saya membeli 2 kantong kawan-kawan dengan harga satu per kantongnya 1,5 juta. Jadi saya beli 2 kantong dengan harga 3 juta kawan-kawan. Karena waktu itu saya masih minim pengetahuan, yang saya pahami adalah kualitas mempengaruhi harga kawan-kawan. Jadi saya berani beli dan saya percaya bahwa itu hasilnya bibit unggul kawan-kawan. Dan ternyata saya pelajari, saya berteman dengan kawan-kawan perkebunan kelapa sawit, saya mendapatkan informasi, saya mendapatkan penjelasan bahwa hal itu juga abal-abal kawan-kawan. Saya rugi 2 kali dalam proses perkebunan kelapa sawit di awal kawan-kawan. Jadi setelah itu saya sharing, saya mencari pengalaman, saya mempelajari lebih dalam tentang pencarian bibit unggul. Saya mendapatkan bibit unggul dengan varietas Sriwijaya 5 dan memiliki surat-surat yang jelas dari PT yang jelas, dari PT Bina Sawit Makmur yang jelas, memiliki label dan sebagainya kawan-kawan. Dan saat ini saya sudah melakukan penanaman di lahan kawan-kawan. Untuk penampakan bibit unggul seperti di belakang saya ini kawan-kawan. Jadi ini sudah dijamin unggul asli 100% kawan-kawan. Buahnya melingkar kawan-kawan,
buahnya sangat menjanjikan. Jadi pentingnya menanam bibit unggul bagi kawan-kawan petani sawit Indonesia adalah sawit ini adalah tanaman jangka panjang yang dinikmati berpuluh-puluh tahun kawan-kawan. Jadi ketika kawan-kawan salah di awal, maka beberapa puluh tahun ke depan kawan-kawan akan mengalami kesalahan kawan-kawan. Itulah pentingnya kawan-kawan menanam bibit unggul kawan-kawan. Dan ketika kawan-kawan salah memilih bibit unggul juga, perawatan ekstra tenaga yang kawan-kawan keluarkan di 5 tahun awal itu akan terbuang percuma ketika hasil yang dikeluarkan pokok sawit itu tidak seperti yang di belakang saya kawan-kawan. Itu sangat mengecewakan sekali kawan-kawan. Dan inilah penampakan bibit unggul ketika kita susah payah, habis tenaga, habis dana, kita keluarkan untuk 5 tahun di awal dan hasilnya seperti di belakang saya. Sangat menjanjikan kawan-kawan. Pasti kawan-kawan juga pasti merasa bahagia, merasa berhasil ketika hasil yang dinikmati sesuai dengan apa yang kita harapkan.